dia selain sebagai sinyal wifi, dia juga sebagai pesulap. Jadi duit berapapun untuk menyediakan konsumsi itu dia kayaknya bisa. Ya tapi sekarang kan orang kadang juga nggak tahu apa KPU kan, kecuali di KPU. Nah waktu pertama saya juga gitu, apa KPU. Jadi kalau boleh memilih satu kata yang pantas menggambarkan pengabdian Mbak Faidah selama di KPU, apa coba? Bersyukur, satu kata ya, bersyukur. Semoga masa purna tugas ini menjadi awal perjalanan baru yang penuh kebahagiaan. Amin. Diberikan kesehatan, keberkahan, dan penuh limpahan rahmat. Amin, amin. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sehat selalu ya. Semangat. Peluk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, jumpa lagi di podcast Bung Jangling. Bung Jangling. Pada episode kali ini kita akan mengangkat tema integritas di balik layar. Kemudian siapakah tamu kita hari ini? Mari kita sambut bersama Ibu Faidah. Jadi bersama kita telah hadir Ibu Faidah yang saya biasanya manggilnya Mbak ya Mbak ya. Okay. Jadi biar obrolan kita lebih rileks gitu ya. Jadi Mbak Faidah ini sudah bertahun-tahun mengabdi di KPU Kabupaten Lumajang. Jadi bisa diceritakan Mbak, mulai kapan mengabdi? Saya mengabdi tahun 2013 ya, dari pendukung pemilu. Dari awal sampai sekarang itu. Awalnya tenaga PPNPN ya? Tenaga pendukung dulu ya? Pendukung dulu, terus PPNPN, terus baru P3 itu 1 tahun yang lalu. P3K baru diangkat 1 tahun kemarin. 1 tahun yang lalu. Dan sebentar lagi per 1 Agustus saya sudah purna. Sudah purna, berarti 1 Agustus, berarti kurang 4 hari lagi ya? 4 hari, ya. 4 hari lagi. Kemudian jadi kalau kita ketahui bersama ya, sebenarnya tugas Mbak Faidah ini teman-teman adalah sebagai tenaga pendukung. Tenaga pendukung yang kebetulan menangani layanan perkantoran. Ya. Jadi kalau kita lihat itu menurut perkiraan banyak orang, untuk layanan perkantoran itu biasanya hanya membersihkan kantor dan menyediakan minum ya. Tapi sebenarnya kalau saya lihat sehari-hari itu kan tugasnya Mbak Faidah banyak banget ya. Banyak sekali. Jadi bisa diceritakan apa saja tugas aktivitas harian Mbak Faidah? Hariannya ya, kalau hariannya tuh pagi hari itu rutinitasnya tuh bersih-bersih kantor ya. Menata ruang kantor, terus beralih ke sebenarnya macam-macam, banyak ruangan kan saya itu. Di ruangan, di dapur, musola, RPP, terus aula. Jadi kalau pagi itu kantor dulu ya yang dikerjakan, karena sebentar lagi kan mau datang teman-teman yang terus beralih ke dapur, membersihkan dapur, membuat minuman untuk teman-teman. Kalau agak siang sedikit sudah selesai semua, beralih ke RPP, ke aula, musola. Itu rutinitas setiap harinya. Itu kalau hari-hari biasa. Kemudian jadi ini tugasnya berarti Mbak Faidah sendiri ada teman? Saya ada juga 3 teman yang untuk ruangan tuh kan banyak ruangan kita. 2 teman, yang satu tuh nanti ada yang di luar kayak membersihkan taman, mengatur taman, menata taman, itu teman. Jadi 3 teman. Jadi memang ada yang bagian taman, ada yang bagian dalam itu dibagi 2, saatnya ruangan jadi banyak. Jadi kayak yang lain ada musola, ada yang kamar mandi. Jadi memang tugasnya Mbak Faidah dari pagi sampai itu lumayan banyak. Ya. Kemudian tantangan terbesar Mbak Faidah menjadi tenaga pendukung. Jadi kalau kemarin itu kan
awal masuk itu memang sudah bagian itu ya, bagian di dapur juga dapur ya. ya, cleaning service istilahnya kan Mbak. Tantangan terbesar sebagai petugas yang selain menyediakan konsumsi, kemudian juga membersihkan ruangan, tantangan terbesar selama terbesar itu kalau ada pemilu ya. Kalau hari-hari biasa kan ya itu rutinitas kita, tapi kalau pemilu kan banyak kegiatan KPU atau rapat, atau kita kan punya banyak divisi ya divisi 4. Kadang-kadang sama-sama itu kadang-kadang punya acara ya, apalagi kalau dekat-dekat pemilu ya. Kita kedatangan logistik. Saya sebagai yang melayani istilahnya untuk kebutuhan seperti itu. Kalau ada acara kita harus sibuk sekali kan. Kita banyak acara. Kalau saya menyiapkan ruangan, kalau ada mau rapat, terus menyiapkan konsumsi. Kadang-kadang kita ada 2 tempat. Jadi kayak bagaimana saya bisa meminit pekerjaan saya itu selesai semua di acara 2 tempat. Berarti memang harus sigap ya, apalagi nih. kalau tempatnya berbeda-beda. Apalagi ada yang di kantor, ada yang di gudang. Apalagi kalau ada dekat-dekat pemilu itu sibuknya seperti itu Mbak. Kemudian kalau selama ini ya, pengalaman yang paling berkesan menjadi tenaga pendukung di KPU itu apa, paling Mbak? Berkesan itu kita bekerja keras di pemilu ya. Berkesannya itu berkesannya kalau pas pemilu kan kita kantor sibuk, acara banyak ya, tidak satu tempat, banyak tempat, atau di divisi itu punya kerja semua, banyak acara semua. Jadi saya sebagai menyiapkan sesuatu yang dibutuhkan saya kan ya, atau menata nanti ruangan atau menyiapkan konsumsi. Apalagi kalau acara kita itu diprediksi sampai jam 4 ya, datanya sampai malam. Itu bagaimana cara saya tuh menyiapkan apa yang dibutuhkan teman-teman sampai jam tengah malam, atau konsumsi atau apa. Itu saya harus siap itu. Baik di gudang, dibutuhkan di gudang atau dibutuhkan di kantor. Apalagi kalau di tempat lain ya, saya kadang-kadang disuruh ke kantor menyiapkan ini. Kadang-kadang ada tamu yang datang tanpa konfirmasi dulu. Ntar lagi saya ditelepon lagi ke mana itu, ke gudang. Ada kekurangan ini, ada barang datang lagi. Jadi saya harus siap. Ada teman atau pendukung atau karyawan yang lepas ya, kerja lepas itu ada tambah lagi. Otomatis saya menyiapkan lagi kekurangan apa yang di gudang. Kadang-kadang sampai malam saya sih ada lagi kesibukan, pindah lagi ke sana, atau malam-malam tengah malam ada barang datang, logistik datang. Jadi memang posisi Mbak Faidah itu kayak wifi gitu ya, dicari semua orang gitu ya. Ya alhamdulillah, yang penting sehat ya Mbak ya. Gitu ya. Jadi Mbak Faidah itu bisa dikatakan memang orang yang paling penting menurut saya ya di kantor, karena kayak sinyal wifi gitu ya. Kalau udah ada pasti dicari-cari gitu. Karena untuk pemenuhan kebutuhan teman-teman gitu ya. Karena di situ saya itu di situ sibuknya. Dipasrai apa ya Mbak Jawanya ya, dipasrai sesuatu yang mau dikerjakan, nanti ada rapat apa itu saya semua. Jadi kalau selama tahapan itu selain tugas utama membersihkan kantor, kemudian membuat persiapan untuk bikin minuman. Itu juga dilibatkan ya dalam penataan logistik ya. Iya, kalau
Kalau kerja kerja tugas saya yang wajib itu sudah selesai semua, saya nanti ke ruangan atau bisa bantu-bantu teman-teman di ruangan atau beli beli kebutuhan logistik kayak pulpen kayak apa, atau saya menata SPJ, ikut-ikutan di sana di dalam, atau menyiapkan yang mau nanti ada acara besok atau lusanya sudah disiapkan, itu saya bantu-bantu. Tapi kalau pada saat pemilu itu kan kita ada anggaran ya untuk konsumsi. Jadi mungkin Mbak Faidah nggak begitu itu ya, maksudnya bisa pesan gitu ya. Tapi beda lagi kalau kondisi kita yang tidak ada tahapan ya. Iya, ya. Jadi Mbak Faidah mungkin sekarang kayaknya lebih sering masak di kantor ya. Alhamdulillah. Dan masakannya enak banget loh. Soalnya iya di sini tuh soalnya apa sudah terbiasa apa yang mau ulang tahun masak, yang mau ini masak. Jadi ya tapi kan yang penting tugas pokoknya sudah selesai gitu aja. Saya juga teman-teman yang lain atau kasusnya sudah selesai semua, baru kita itu nimbrung seperti itu. Jadi kalau saya merasakan Bu Faidah di sini nih ya teman-teman, dia selain sebagai sinyal wifi, dia juga sebagai pesulap. Jadi duit berapapun untuk menyediakan konsumsi itu dia kayaknya bisa. Jadi kalau saya sebagai ibu rumah tangga itu aduh bisa nggak ya? Dan dia bisa. Insya Allah. Dan masakannya enak banget gitu ya. Iya, ditata bagaimana cukup ya. Yang penting kita teman senang ya. Dan satu lagi di sini tuh saya bahagia Mbak, senang Mbak. Soalnya apa? Kekeluargaan sekali. Kita tidak bedakan yang atas atau yang bawah, itu sama, sejajar Mbak. Alhamdulillah. Jadi makan bersama itu nggak canggung ya? Nggak canggung. Nggak dilihat itu siapa enggak. Apalagi di sini saya kan. Di sini kan sudah lama Mbak, tertua istilahnya. Maaf. Jadi kemudian itu Mbak, pengabdian kalau dihitung berarti pengabdian Mbak Faidah di sini sudah berapa lama ya? 13 tahun lebih. Kalau tahun. Per Januari saya tuh 13. Ketambahan 7 bulan ya. Berarti berapa kali pemilu? Sudah merasakan berapa kali? 3 kali ya. Cuma yang pertama separuh. Oh gitu ya. Waktu itu selesai sudah tinggal presiden Mbak. Yang untuk bupati sudah, saya baru masuk mau ke presiden. Berarti pada saat masuk ke sini itu kondisinya tahapan ya? Tahapan. Dan sibuk-sibuknya. Jadi bagaimana Mbak Faidah menyesuaikan diri pada saat itu? Saya pertama itu kaget ya. Sebegitu sibuknya seperti ini. Apalagi waktu saya belum masuk ke KPU, saya tidak paham itu apa KPU. Ya tapi sekarang kan orang kadang juga tidak tahu apa KPU kan, kecuali ini KPU. Nah waktu pertama saya juga gitu apa KPU. Nah itu seperti itu sibuknya. Bagaimana perasaannya begitu masuk, kemudian kondisinya sibuk, menyesuaikan dirinya itu seperti apa Mbak? Satu senang, satu bangga ya Mbak ya. Banyak pengalaman Mbak di sini. Gitu ya. Tapi bisa menyesuaikan diri ya. Alhamdulillah. Jadi kalau pengabdiannya Mbak Faidah itu sudah 13 tahun 13 tahun nggih. Apa makna pengabdian menurut Mbak Faidah? Makna pengabdian menurut saya itu kerja keras ya, disiplin, saling menghargai satu sama lain. Itu Mbak. Jadi memang meskipun apapun tugas yang diberikan dilaksanakan dengan ikhlas. Ikhlas nggih, insya Allah. Itu insya Allah berkah. Berkah. Kemudian bagaimana hubungannya hubungannya Mbak Faidah dengan teman-teman di kantor? Hubungan saya sebagai istilahnya kan kayak kerja paling bawah ya Mbak istilahnya. Tapi kayak enggak ada bedanya. Alhamdulillah baik semua. Di sini tuh betul-betul kekeluargaannya itu baik. Jadi saya tuh pun naik rasanya saya nangis Mbak. Tidak pernah ada konflik dengan alhamdulillah teman-teman ada. Alhamdulillah sekali. Apalagi di sini kan banyak perempuan ya Mbak. Ya banyak perempuan. Banyak perempuan yang suka makan ya. Apalagi di sini tuh kayak keagamaan itu gini Mbak.
Alhamdulillah juga. Akhirnya kalau orang yang mungkin dulunya kurang ya ke bawah juga. Ke disiplin sholat apa itu alhamdulillah. Saya memang bangga sekali di sini, senang misalnya. Kemudian apa yang Mbak Faidah rasakan menjelang purna tugas ini? Menjelang purna itu apa ya Mbak ya? Kayak kehilangan. Gitu ya. Apalagi saya tuh kan tertua, paling tua di sini. Jadi banyak anak-anak saya di sini. Jadi yang saya tahu ini guyonan yang apa itu rasanya kayak nangis Mbak. Pasti akan merindukan. Ya, insya Allah saya selalu merindukan. Ya mudah-mudahan walaupun saya nanti sudah purna, tetap silaturahim, tetap terjalin. Okay. Saya berharap itu. Main-main ke sini. Okay. Jadi biasanya kalau saat ini Mbak Faidah mungkin bikinin minuman teman-teman, nanti giliran Iqbal dan Adit yang bikinin Mbak Faidah minuman. Insya Allah saya tetap mungkin kalau ada waktu saya boleh kan main-main sini ya Mbak? Ya silahkan, karena KPU terbuka bagi semua. Alhamdulillah. Mantan pegawai semua terbuka. Karena pintu kami selalu terbuka lebar, bukan hanya untuk pemilih, bukan untuk hanya masyarakat, apalagi keluarga besar kita. Gitu ya. Kemudian apa pesan untuk teman-teman yang masih bekerja di KPU? Pesan teman-teman yang masih bekerja aktif di KPU selalu giat bekerja ya. Intinya ikhlas lagi juga Mbak ya. Giat bekerja, ikhlas. Kan soalnya ikhlas tuh enak. Kalau kita ikhlas tuh enak. Memang ikhlas tuh susah kan katanya ya. Tapi giat bekerja sesuai dengan ketentuan aturan KPU ya. Bahagia selalu. Amin, 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 amin. Jadi intinya kalau memang untuk teman-teman apapun pekerjaan itu bisa dilaksanakan dengan baik tentunya. Baik, ya. Mudah-mudahan satu sama lain tidak ada yang istilah congkak ya, tidak ada yang bermusuhan. Tapi kayak saya yakin keluarga besar KPU Lumajang itu orangnya bagus-bagus, saling menghargai, tidak membedakan satu sama lain. Gitu. Jadi memang Bu Faidah ini ya, dia orang yang paling dibutuhkan meskipun tidak pemilu, apalagi saat pemilu, apalagi saat KPU berkegiatan di banyak tempat. Karena dia memegang posisi penting yaitu perlengkapan berarti ya. Hal-hal kecil itu kan di Mbak Faidah semua ya. Perlengkapan saya dari apa ya dari membersihkan ruangan dulu, atau kalau di sana itu saya itu apa dulu ini persiapan apa yang dibutuhkan sebelum atau sesudahnya itu saya sampai situ. Jadi kalau biasanya Mbak Faidah itu selalu menyiapkan acara pengalaman kemarin pada saat menjadi P3K kan diundang sebagai tamu di provinsi ya. Berapa hari itu Mbak? 2 hari. 2 hari. 2 atau 3 hari. Apakah di situ di otaknya apa sih masuk ruangan apa? Apakah ruangannya sudah rapi? Semuanya sudah lengkap? Jadi kayak terbawa ya dari yang di kantor ke Terus baru ingat, oh iya di sini aku sebagai peserta. Sebagai tamu ya. Sebagai tamu yang dilayani. Bukan melayani lagi. Iya. Jadi banyak sekali ya pengalaman yang didapat di KPU. Pengalaman yang mungkin pada saat pemilu yang menurut Mbak Faidah mungkin apa ya yang paling lucu atau mungkin tidak bisa terlupakan. Pasti adalah 13 tahun ya. Pengalaman lucunya itu terkadang kita kan sudah capek ya, sudah capek, terus terkadang juga lapar. Lah di situ kan logistik kan banyak Mbak ya. Kadang-kadang kita tertidur di situ. Ada yang ngorok ya. Di situ teman-teman yang lain tuh kadang tidak terasa tertidur yang ditumpukan. Kadang difoto juga ya. Jadi kenang-kenangan, banyak kenang-kenangan seperti itu, hal-hal seperti itu.
Jadi ada kesan pesan di masa pemilih itu banyak sekali ya. Iya, dulu waktu itu Mbak Faida tidur yang nggak taunya Iya. sampah itu ya, Nah tumpukan itu nggak tanya sampah kita itu. tidur di tempat sampah. Di tempat sampah. Tahunya sudah kalau difoto dilihat, ya Allah. Jadi Mbak Faida banyak sekali ya pengalaman selama 13 tahun ini yang Iya. didapat di kantor KPU ya. Iya. Jadi selain nambah saudara, kemudian mengetahui banyak hal, banyak pengalaman gitu ya. Kenal banyak orang. Banyak ya. orang. Jadi seandainya saya tuh nanti purna Mbak ya, banyak pikiran mau kemana itu sudah ada gitu. Karena dari pemilu sendiri, dari teman-teman atau dari pendukung-pendukung yang dari luar kayak PPK ya, PPS. Jadi disitulah saya banyak pengalaman nanti buat bekal saya kalau sudah purna. Gitu ya. Mau kemana arah saya nanti. Jadi kalau boleh memilih satu kata yang pantas menggambarkan pengabdian Mbak Faida selama di KPU, apa coba? Bersyukur, satu kata ya, bersyukur. Bersyukur itu kan luas Mbak ya. Luasnya itu bersyukur itu banyak teman ya, banyak pengalaman, terus banyak saudara di sini, dan saya tuh banyak istilah saya sekolah. Jadi hasil saya di sini nanti bisa saya kembangkan di luar apa yang pernah saya dapat di KPU selama ini, untuk kehidupan saya, untuk orang lain. Jadi, istilah banyak sekolah kan saya kan apa ya Mbak, dulu sebelum di sini saya tuh kayak di rumah saja dulu Mbak, baru sampai sini saya nanti kayak banyak peluang untuk kemana itu saya ada banyak. Jadi untuk bekal saya nanti kalau sudah purna. Jadi sekarang sudah terlintas ya. Nanti purna itu harus tetap produktif gitu ya. Tetap produktif. Jadi semoga Mbak Faida sehat selalu. Amin. Bisa tetap produktif meskipun purna tugas. Okay. Gitu ya. Ya sobat pemilih, dari perbincangan kita tadi banyak sekali cerita yang bisa kita jadikan sebagai inspirasi, bahwa memang yang dikenang bukanlah yang paling lama bekerja, tapi yang paling banyak membawa manfaat bagi banyak orang. Jadi hari ini kita sama-sama belajar bahwa mengabdi tidak harus selalu berada di garda paling depan, ya. Tetapi di balik layar pun kita masih bisa memberikan banyak manfaat bagi banyak orang. Terima kasih atas jejak kebaikan yang diberikan kepada kami, karena banyak sekali ya Mbak Faida. Mbak Faida itu sebagai guru kita. Jadi apapun yang Mbak Faida lakukan, kadang melakukan banyak pekerjaan itu tidak pernah marah loh ya. Kan Mbak Faida ini tidak pernah marah. Jadi banyak sekali pelajaran yang kita dapat. Semoga kedepannya KPU semakin bisa melanjutkan kebaikan-kebaikan yang ditinggalkan oleh Mbak Faida. Dan setiap langkah yang telah diukir semoga menjadi amal baik. Dan menjadi inspirasi bagi teman-teman di kantor. Amin. Ya. Semoga masa purna tugas ini menjadi awal perjalanan baru yang penuh kebahagiaan. Diberikan kesehatan, keberkahan, dan penuh limpahan rahmat. Amin. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sehat selalu ya. Semangat. Peluk dulu. Ya, teman pemilih, demikian tadi bincang kita dengan Ibu Faida, tenaga pendukung yang akan memasuki masa purna tugas di tanggal 1 Agustus nanti ya Mbak ya. Teman pemilih, demikian tadi obrolan kita dengan Ibu Faida yang menjelang masa purna tugas. Sampai jumpa di podcast Bung Jali berikutnya.
Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.